Hai, kembali lagi bersama saya di ruang dengar kalian. Di bagian kali ini, saya akan mencoba merangkum episode ke-6 hingga ke-8. Yuk langsung aja disimak ceritanya. Di awal video diperlihatkan perdebatan antara Dae-hye dan Kim Yong-soo yang meyakinkan jika kematian suami Dae-hye bukanlah bunuh diri. Dan adegan berikutnya terlihat Han Gi-tak menjemput anak Song Leon yang bernama Yong-chan. Ia ingin membawanya ke tempat sang ibu. Han Gi-tak bersama anak Song Leon menghadiri acara yang diadakan oleh sutradara Gu, di mana Song Leon sebelumnya akan diminta menjadi pemeran utama. Saat acara dimulai, Song Leon naik ke atas panggung. Namun terlihat tak ada yang menyukainya. Song Leon yang mengetahui artis Wang juga hadir menjadi kaget. Ia lebih kaget lagi mengetahui jika dirinya bukanlah pemeran utama di drama baru tersebut, melainkan artis Wang. Semua itu adalah ulah dari Na Suk-chul. Saat sedang foto bersama, artis Wang berpura-pura jatuh sehingga penggemarnya menyerang Song Leon dengan melemparkan makanan, sehingga wajah Song Leon pun menjadi kotor. Dengan cepat, Han Gi-tak menolong dan mengajaknya pergi. Di tempat lain, Dae-hye mengunjungi Jung Flower yang merupakan ibu manajer Baek, yang diduga menerima paket kue beras. Saat ditanya, manajer Baek diam saja dan mengusir Dae-hye. Han Gi-tak yang sangat kesal dengan sutradara Gu pun mendatangi tempatnya, dan beberapa menit menyusul Presidir Cha yang juga masuk. Dari ruang sebelah, Han Gi-tak mendengar semua pembicaraan sutradara Gu dengan Na Suk-chul yang sengaja ingin mempermainkan Song Leon. Setelah sutradara Gu pergi, Na Suk-chul membuka pintu lain yang mana terdapat Presidir Cha yang menunggu. Na Suk-chul terkejut melihat Presidir Cha yang datang tanpa menghubungi. Presidir yang sudah mendengar semua pembicaraannya pun terlihat begitu kesal. Ia naik ke atas meja dan menendang Na Suk-chul. Hari berikutnya, Han Gi-tak mengajak Kim Yong-soo menjadi model di acara fashion yang sedang ia tangani. Tujuannya adalah untuk menjebak model Yoo Hyuk yang merupakan orang Presidir Cha. Saat mereka sedang sibuk membahas fashion, terjadi keributan yang disebabkan oleh pelanggan yang memarahi Dae-hye. Kim Yong-soo sangat marah dan langsung menolong. Ia hampir mengaku jika dirinya adalah suami Dae-hye. Namun, Han Gi-tak langsung menciumnya. Seketika, pengunjung mal pun dibuat heboh. Setelah berhasil membebaskan diri dari Han Gi-tak, Kim Yong-soo pun pergi diikuti Han Gi-tak di belakang. Alasan Han Gi-tak mencium Kim Yong-soo karena ia hampir saja membongkar identitas dirinya. Setelah masalah dengan pelanggan mal selesai, Dae-hye memberitahu Jung Ji-hoon jika ia sudah menemui manajer Baek yang pernah memberinya kue beras. Dae-hye penasaran mengenai isi paket yang dikirim Kim Yong-soo padanya. Mereka pun pergi ke ruang CCTV untuk mencari tahu apa yang dikirim Kim Yong-soo, namun tak menemukan apapun. Mereka kemudian pergi makan. Dan disinilah terungkap jika di masa lalu, Dae-hye dan Jung Ji-hoon pernah dekat. Dae-hye masih ingat jika Jung Ji-hoon alergi dengan yukjang. Namun, Jung Ji-hoon memesannya karena Dae-hye menyukai makanan tersebut. Jung Ji-hoon kemudian memberitahu jika ia yang akan menemui manajer Baek. Adegan berpindah. Kim Yong-soo begitu gugup karena ia dan Han Gi-tak dipanggil oleh ketua, gara-gara insiden di mal. Saat ditanya tentang hubungan keduanya, Han Gi-tak menjawab jika mereka hanya sebatas hubungan bisnis. Dan Han Gi-tak juga memberitahu jika dia dan Kim Yong-soo akan mengikuti acara fashion. Tanpa berpikir, ketua langsung mendukung dan menyerahkan tanggung jawab acara sepenuhnya pada Kim Yong-soo.
Kim Yong-soo dan Han Gi-tak pun terkejut. Keluar dari ruang ketua, Kim Yong-soo malah marah pada Han Gi-tak akibat perkataannya. Ia kesal karena tak bisa memata-matai Jung Ji-hoon agar tidak dekat-dekat dengan Dae-hae. Han Gi-tak akan tetap pada rencana awalnya, karena ia ingin menangkap Presiden Cha dengan menggunakan Yoo-hyuk. Ia berencana ingin mengungkap kebenaran dan membantu Song Leon yang ia cintai. Tiba-tiba Presiden Cha datang. Ia curiga karena mereka berdua menggunakan Yoo-hyuk sebagai model utama di acara fashion tersebut. Hari berikutnya, Kim Yong-soo dan Han Gi-tak berlatih jadi model. Mereka juga meminta Dae-hae yang mengukur dan memilihkan pakaian terbaik. Setelah itu, Kim Yong-soo menemui Yoo-hyuk untuk mengajaknya bergabung, seperti yang telah mereka rencanakan. Setelah kembali ke kantornya, Han Gi-tak menunjukkan keahliannya menarik perhatian yang malah membuat Kim Yong-soo jengkel. Kim Yong-soo pun dibuat repot karena resleting Han Gi-tak tak bisa dipasang. Namun setelah masalah itu beres, Han Gi-tak kesulitan bernapas sehingga ia harus membantu melepaskan bajunya. Dae-hae yang membuka pintu pun terkejut dan langsung pergi. Keduanya kemudian bertemu lagi di lift. Saat sedang duduk, Dae-hae teringat kenangan ketika pertama kali bertemu suaminya. Sore hari, Kim Yong-soo ke tempat berlatih golf. Di sana juga terdapat beberapa orang besar dari perusahaan yang sedang melakukan suap. Kim Yong-soo mengintai loker tempat yang memungkinkan untuk menyimpan uang mereka. Namun ia kehilangan jejak. Saat hendak pergi, tak sengaja ia melihat Jung Ji-hoon membuka loker nomor 44. Kim Yong-soo pun terkejut dan mencurigainya. Jung Ji-hoon dengan santai mengaku jika dialah yang menghancurkan CCTV di atap dan juga bukti rekaman CCTV yang hendak Kim Yong-soo perbaiki. Jung Ji-hoon juga pernah menghubungi manajer Baek agar tak memberitahu Dae-hae terlebih dahulu tentang amplop yang ia cari. Jung Ji-hoon melakukannya karena dia kesal pada Presiden Cha dan Lee Hae-jeon karena berpikir keduanya menggunakan kematian Kim Yong-soo untuk kepentingan mereka sendiri. Hari berikutnya, Song Leon menjemput anaknya dan mengantarnya pulang. Di saat sedang bersama anaknya, Song Leon dan Presiden Cha mengesampingkan masalah pribadi demi perkembangan sang anak. Namun ketika jauh dari pengawasan sang anak, Presiden Cha selalu mengancam dan membuat Song Leon tertekan. Malamnya, Song Leon ke rumah Han Gi-tak. Na Suk-chul juga datang dan kaget ketika lampu rumah tersebut mati. Na Suk-chul masuk membawa jimat agar tak diganggu hantu seperti sebelumnya. Setelah lampu hidup, ia malu sendiri karena ketakutannya melihat Song Leon yang dikira hantu. Adegan lainnya, Kim Yong-soo dan Han Gi-tak masih berlatih menjadi model sebelum acara fashion benar-benar dimulai. Malaikat Maya yang mengkhawatirkan tindakan mereka pun datang mengawasi. Sedangkan Jung Ji-hoon menemui Dae-hae dan memberitahu jika amplop yang dikirim suaminya ke Jung Flower merupakan hadiah ulang tahunnya yang ke-80. Di sisi yang lain, saat sedang bersiap di pentas, Han Gi-tak melihat bulu yang jatuh. Ia pun terkejut melihat Maya di sana. Ketika acara dimulai, Han Gi-tak dan Kim Yong-soo mulai berpose dan Han Gi-tak terus berdiri di ujung panggung. Tiba-tiba saja drone yang digunakan untuk meliput malah menabrak lampu dan mengeluarkan percikan yang cukup besar. Kim Yong-soo langsung teringat dengan burung putih di hari kematiannya. Ia pun menyadari jika yang ia lihat malam itu bukanlah burung melainkan drone.
Kim Yong-soo langsung pergi melihat TV siaran SBC yang merekam acara festival di malam kematiannya. Setelah itu, Han Gi-tak mulai melakukan rencananya mendekati Yo-hyuk. Song Leon yang mencurigai rencana pun datang. Han Gi-tak dengan jujur mengatakan targetnya adalah Presdirca. Ia beralasan ingin memberi pelajaran pada Presdirca agar Han Gi-tak tenang. Kim Yong-soo pun pergi ke kantor siaran SBC dan mencari rekaman di hari festival. Setelah cukup lama mencari, rekaman pun ditemukan. Adegan berikutnya, Yo-hyuk dan Presdirca tak sengaja bertemu. Presdir mengancam dan segera pergi. Jaegil yang menyamar sebagai tukang pel pun langsung memberitahu Sung Jae apa yang ia dengar. Dan ketika acara fashion kembali dimulai, Presdirca turut menjadi model dan berpasangan dengan Hongnan alias Han Gi-tak. Song Leon yang mengkhawatirkan Hongnan pun meminta Sung Jae untuk melindunginya. Selesai acara, Han Gi-tak dan Yo-hyuk hendak pulang bersama. Dan tiba-tiba mereka dikejar oleh Na Suk-chul dan anak buahnya. Sung Jae pun mengawasi. Yo-hyuk dan Han Gi-tak berhasil kabur dengan mobil. Yo-hyuk pun memberitahu jika berita yang pernah beredar tentang penyerangan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Han Gi-tak adalah ulah Na Suk-chul. Dan tiba-tiba mobil mereka dihadang. Keduanya pun dipindahkan oleh mobil yang lain lalu diikat. Mereka dibawa ke dalam sebuah ruangan dan Sung Jae pun datang untuk menolong. Dan sayangnya Sung Jae malah terpukul dan pingsan. Acara fashion sudah selesai. Tiba-tiba Jung Ji-hoon minta maaf dan sebenarnya permohonan maaf itu ingin ia sampaikan 9 tahun yang lalu sebelum mereka putus. Jung Ji-hoon pun meminta kesempatan untuk memulai hubungannya dari awal lagi. Namun Dae-hye mengabaikan. Tiba-tiba Kim Yong-soo datang. Entah ia mendengar pembicaraan atau tidak, ia datang untuk mengantar Dae-hye pulang. Namun, ia tak langsung memberitahu Dae-hye tentang bukti kematian suaminya yang sudah ia temukan. Karena masih melakukan persiapan. Di tempat lain, Yo-hyuk yang ketakutan pun mengakui segala kesalahannya. Dan semuanya pun direkam. Tiba-tiba saja, Han Gi-tak marah dan berkata tak ingin membayar orang yang telah memukul Sung Jae. Ternyata, orang yang menyulik Yo-hyuk dan Han Gi-tak adalah preman yang dibayar oleh Han Gi-tak untuk mengelabui Yo-hyuk. Pagi hari di mall sedang diadakan pertemuan untuk melihat pendapatan dari acara fashion yang diadakan semalam. Kim Yong-soo belum datang, namun acara tetap dilakukan. Jung Ji-hoon kemudian memasang flashdisk di laptop dan langsung terlihat rekaman video Kim Yong-soo yang tergelincir saat memperbaiki spanduk. Semua yang menyaksikan pun kaget. Kim Yong-soo pun tiba-tiba saja sudah berada di kursi dan menyindir semua orang yang terlibat dalam kasus suap dan tuduhan bunuh diri Kim Yong-soo. Dae-hye pun diminta hadir. Saat memasuki ruang rapat, ia pun terkejut melihat video detik-detik kematian suaminya. Presdirca pun berencana akan memberi uang asuransi setelah Lee Hae-jun protes dan membongkar tentang suap yang telah dilakukan oleh para pemegang saham perusahaan. Dae-hye pun keluar karena tak sanggup melihat video lebih lama. Saat Lee Hae-jun alias Kim Yong-soo menghampiri Dae-hye, Dae-hye marah karena ia mengira kematian suaminya sedang digunakan dalam perebutan kekuasaan di mall. Adegan beralih. Malaikat Maya sedang dimarahi oleh atasannya. Ia pun meminta maaf karena sudah sedikit ikut campur dalam urusan Kim Yong-soo. Ia mengaku sengaja melakukannya agar urusan Kim Yong-soo cepat selesai dan ia bisa kembali ke akhirat. Sementara itu, Lee Hae-jun yang asli semakin kesulitan karena pilotnya lupa ingatan. Mereka pun harus bertahan hidup meski perbekalan makin menipis. Dan di kediaman Presdirca,
Presidirca akhirnya tahu rencana Kim Yong-so setelah melihat berita yang beredar mengenai tersebarnya pengakuan Yohyuk. Yang selama ini ternyata Yohyuk dibayar Presidirca untuk membuat Song Leon dibenci media. Karena terlalu asik memeriksa berita, Han Gi-tak dan teman-teman lupa dengan nasib Yohyuk yang masih terkurung di dalam tas. Dengan cepat Yohyuk dikeluarkan dan diberi makan. Dan tak lama Sung Jae dihubungi oleh Na Suk Chul. Ternyata Na Suk Chul sudah mengetahui jika Sung Jae bersekongkol dengan Song Leon untuk menciptakan keributan besar itu. Sung Jae pun diancam dengan membawa nama Hong Nan alias Han Gi-tak. Adegan beralih. Di kediamannya, Dae-hye sedang menyajikan makanan untuk mendiang suaminya. Lee Hae-jeon alias Han Gi-tak datang dan meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Ia juga memberitahu kematian tersebut kepada sang ayah dan juga mengenai ganti rugi yang akan diberikan. Hana, Dae-hye dan ayah pun menangis. Kim Yong-so yang melihat pun ikut menangis tanpa bisa memberitahu identitasnya. Sedangkan Song Leon dan yang lain mengunjungi makam Han Gi-tak. Kim Yong-so sudah menyelesaikan urusannya, namun ia masih belum merasa baik dan malaikat malah mengajaknya kembali ke akhirat. Di saat yang sama, ia melihat sang istri datang ke mall. Karena takut jika istrinya akan menemui Jung Ji-hoon, Kim Yong-so pun membuntuti. Ternyata istrinya pergi ke ruang tempat Kim Yong-so biasa beristirahat dulu. Kim Yong-so mendengar segala keluhan istrinya, hingga sang istri merelakan kepergiannya. Dan ketika Kim Yong-so hampir membongkar identitasnya, ia melihat kehidupan keluarganya yang berubah total. Seolah-olah dirinya tak pernah ada di muka bumi. Malaikat Maya pun memberitahu, jika ia membongkar identitasnya, tak seorang pun yang akan mengingat keberadaannya. Kim Yong-so pun pergi dan curhat dengan Han Gi-tak. Song Leon pun menyarankan untuk merelakannya jika ia memang mencintainya. Dan di tempat lain, Presidirca ingin menemui ketua. Ia membuat ketua marah karena tidak ingin keluar, hingga ketua menyumpahinya. Sekretaris dan Presidirca pun terkejut. Terlebih lagi Presidirca. Ia sudah sangat lama tak mendengar ayahnya bicara pada dirinya. Sedangkan Dae-hye berencana melunasi pinjaman suaminya, namun karena uangnya tak cukup, sang mertua mengajak untuk menjual rumah yang mereka tempati. Saat akan memberitahu Hana, tiba-tiba Kim Yong-so masuk karena kedinginan akibat semalaman tertidur di kandang anjing Hana. Dae-hye pun terkejut karena ia tahu password rumah mereka. Song Leon pergi menjenguk anaknya di kediaman ketua. Ia juga dipanggil oleh ketua. Ketua memintanya untuk menyerahkan seluruh hak asuh kepadanya, karena anak Song Leon adalah penerus perusahaan Sanjin. Sebagai gantinya, Song Leon ditawarkan sebuah cabang perusahaan yang dapat menunjang hidupnya. Namun Song Leon menolak karena ia ingin hidup dengan sederhana dan bahagia bersama anaknya. Berikutnya, Dae-hye dan Kim Yong-so menemui Presidirca. Dae-hye hendak diberikan uang ganti rugi atas kematian suaminya. Namun ia menolak karena menurutnya itu seperti menukar nyawa dengan uang. Dae-hye juga memberitahu jika ia akan membayar hutang suaminya pada Lee Hae-jeon, meski harus menjual rumah. Setelah cukup lama, Song Leon keluar dari ruang ketua. Presidirca yang baru datang pun langsung mengajak bicara. Ia mengancam Song Leon dengan berkata akan menyebarkan berita tentangnya dan Han Gi-tak di masa lalu. Namun Song Leon tak peduli. Ia meminta untuk tak mencemburui Han Gi-tak. Malamnya, Jung Ji-hoon membujuk Dae-hye untuk menerima uang yang ditawarkan Presidirca. Jung Ji-hoon pun kaget ketika Dae-hye memanggilnya dengan nama Ji-hoon. Terakhir kali, Dae-hye memanggil dengan nama itu 9 tahun lalu. Dulu keduanya putus karena Jung Ji-hoon lebih memilih mengejar ambisi dan tak menghiraukan Dae-hye. Dae-hye juga memberitahu
Selama dalam keputusasaan, Kim Yong-so lah yang datang memberikan semangat baru. Karena Kim Yong-so sudah meninggal, Jung Ji-hoon pun meminta Dae-hae memberinya kesempatan untuk memperbaiki masa lalu. Namun Dae-hae mengabaikan. Keesokan harinya, Kim Yong-so mendatangi rumah Dae-hae dan menemukan rumah akan dijual. Ia pun segera masuk dan marah. Kim Yong-so berkata ia akan mempertahankan rumah tersebut. Ketika Dae-hae pulang, ia kaget karena Kim Yong-so ada di rumahnya. Kim Yong-so menyindir Dae-hae yang ingin menjual rumah. Ayah mertua pun berubah pikiran dan tak ingin menjual rumah itu lagi. Kim Yong-so pun diseret keluar oleh Dae-hae, namun dengan serius, Kim Yong-so mengatakan ia ingin tinggal di rumah itu bersama. Dan sekian dulu cerita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.